Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan bab yang terakhir kemarin. Wa ana Anas radhiyallahu anhu qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an illa a'tahu. Wa laqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalaini. Faraja'a ila qaumihi faqala ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an aman la yakhshal faqra. Al hadis. Hadis riwayat sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau bercerita tentang Rasulullah bahwa Rasulullah tidak pernah dimintai sesuatu di dalam keislaman kecuali Rasulullah akan memberinya. Dicontohkan pernah satu ketika beliau didatangi seorang laki-laki dan ternyata orang tersebut diberi Rasulullah sekelompok kambing yang berada di antara dua gunung, saking banyaknya ini. Jadi satu jurang di lembah itu dikasihkan semua kepada satu orang. Akhirnya orang tersebut pulang, faraja'a ila qaumihi, orang itu pulang kepada kaumnya, faqala, dan itu memberikan provokasi kepada kaumnya, ya qaumi aslimu, hai kaumku mari kita masuk Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti aman la yakhshal faqra, karena Muhammad itu telah memberikan sesuatu seperti pemberian orang yang tidak pernah takut akan melarat. Sehingga kelas semua akeh kata diberikan kepada satu orang tadi. Wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya fama yalbathu illa yasirun hatta yakuna al-islam ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma 'alaiha. Di awal-awalnya memang digambarkan di sini sesungguhnya ada seorang laki-laki yang masuk Islam tapi kepentingannya bukan karena kepentingan keyakinan, tapi kepentingannya dalam rangka untuk perbaikan ekonomi, dunia, kepentingan dunia. Tapi ketika mereka telah masuk Islam, fama yalbathu illa yasiran, dia berdiam diri dalam agama Islam dalam waktu yang sangat singkat, hatta yakunal Islam ahabba ilaihi, sehingga Islam menjadi jalan yang paling dicintai oleh orang tersebut lebih daripada kecintaannya terhadap dunia dan seisinya. Ini kehebatannya biyen kanjeng Nabi niku pancen berarti ini yang namanya mu'alafatul kufar. Orang kafir yang diharapkan dapat masuk Islam ini tidak termasuk kategori mustahik zakat ya. Kalau mustahik zakat itu bukan mu'alafatul kufar, tapi mu'alafatul muslimin. Oleh karena itu yang diberikan oleh Rasulullah ini bukan bagian daripada harta zakat, tetapi yang diberikan entah hartanya beliau sendiri, bagian Rasulullah sendiri, atau harta negara. Kalau memang harta negara sampai konsep fikihnya muncul seorang pemimpin negara boleh memberikan sesuatu kepada satu kelompok agar dia tertarik untuk mengikuti agama kita, ini boleh semacam itu. Dan ternyata memang betul kalau dulu zaman Rasulullah itu ada orang yang masuk Islam pertama karena perbaikan ekonomi, tapi begitu dia mendalami agama itu maka nanti yang dicari bukan masalah dunia, tetapi dia lebih memperjuangkan agamanya daripada dunianya. Ini di realitanya seperti itu. Nah kalau sekarang nggak tahu ya. Kalau sekarang soalnya kan pendidikannya tidak kontinu. Seharusnya ketika dia masuk Islam, orang mu'alaf itu ketika masuk Islam langsung kita bina dan kita masukkan ajaran-ajaran agama kita kepada orang tersebut agar dia dapat mencerna. Kalau orang itu pertama karena kepentingan duniawi itu sangat wajar sekali lah. Kayak anak kecil itu biasanya kan mau ngaji, mau sekolah itu kalau dia dikasih jajan atau apa itu. Tapi ketika dia sudah terbiasa dengan ngaji itu akhirnya yang jadi prioritas utamanya bukan masalah saku, tapi kepentingannya untuk belajar itu tadi. Dan ini tentunya ketika pendidikan tersebut memang kontinu. Kalau hanya sekali kita kasih terus kita lepas, maka dia tidak akan kuat agamanya. Ketika tidak akan kuat agama, tentunya dia tidak akan menjadikan agama sebagai segala-galanya. Ini pentingnya seperti itu. Nah, berarti bagian daripada strategi Rasulullah bisa menjadikan solehnya seseorang itu ternyata ketika dikasih sesuatu. Yaitu di lingkungan kita juga banyak orang demikian itu tadi. Orang dia punya kesiapan untuk membela agama, membantu agama kalau dia mendapatkan perhatian oleh orang lain, perhatian tokoh agama dan sebagainya. Artinya agak manja itu memang kita harus siap menghadapi orang demikian, kita siap. Wan Umar radhiyallahu anhu qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasman faqultu ya Rasulullah
la ghairu haula'i kanu ahaqqa bihi minhum. Begitu pula dengan hadis selanjutnya ini dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika menceritakan bagaimana Rasulullah membagi harta negara, harta kalau di beberapa syarah dikatakan ini merupakan harta rampasan perang. Ketika Rasulullah mendapatkan rampasan perang banyak, kalau tidak keliru peristiwa ini pada saat perang Hunain, beliau pulang ketika membagikan hartanya tadi, Rasulullah membagikan ternyata menurut Sayyidina Umar itu ada beberapa orang yang lebih berhak tapi justru dibelakangkan oleh Rasulullah. Sehingga beliau komplain, bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya selain mereka lah itu lebih berhak daripada mereka. Kenapa kok mereka yang baru saja ikut berperang kok tiba-tiba mendapatkan bagian yang begitu banyak, sementara pasukan kita yang sudah setia, terbukti dia setia saat tempo dulu pasukan perang Badar dan sebagainya, itu ternyata kenapa pemberiannya sedikit sekali? Dijawab oleh Rasulullah kan sebuah strategi, qala innahum khayyaruni ayyas'aluni bil fuhsyi. Karena mereka yang saya kasih banyak itu tadi, meskipun ada orang yang berhak tapi dia saya kasih, kan dia sangat membahayakan. Dia menghadapkan saya ketika saya tidak mengkasih, menghadapkan saya pada dua pilihan. Satu, dia akan memaki-maki aku atau meminta dengan perkataan yang kasar. Sebelum saya kasih, maka dia akan meminta dengan perkataan yang kasar. Itu naktis mempermalukan. Au yubakhiluni, atau dia akan menganggap saya sebagai orang yang bakhil. Walastu bibakhilin, padahal aku bukanlah orang yang bakhil. Maka saya kasih daripada dia nanti bikin heboh lah. Dia provokasi sana sini bahwa Rasulullah itu bakhil, atau mungkin dia provokasi memaki-maki Rasulullah di hadapan orang banyak, menjatuhkan martabat Rasulullah di hadapan orang banyak, kan itu nanti efeknya justru kurang bagus. Karena pertimbangan-pertimbangan inilah jadi dahulukan. Saking bodohnya, kadang-kadang orang bodoh, kita menghadapi orang yang bodoh itu membutuhkan kesabaran betul, sampai kita mengorbankan teman setia kita demi itu. Dan ini juga dapat kita ambil kesimpulan, orang yang sering dikasih Rasulullah itu tidak jaminan dia lebih dekat dengan Rasulullah. Sama dengan kita ketika mengasihi seorang, jangan dijadikan sebuah ukuran kalau itu saking dekatnya dengan kita. Tidak. Tapi kadang-kadang karena kita punya kepentingan untuk mendekatkan orang yang jauh dari kita kasih sesuatu. Itu ibaratnya seperti itu. Karena dunia itu barang sing remeh. Sehingga tidak bisa kita jadikan ukuran kedekatan seseorang ketika sering dikasih orang itu belum tentu. Kadang-kadang yang dikasih ternyata malah jauh dari orang itu. Nah, itu kan dalam rangka pengamanan diri. Seburu-burunya orang, itu orang yang dihindari orang lain karena takut dia berkata buruk. Sama itu, kita mengkasih seseorang karena kita khawatir ketika tidak dikasih dia akan berkata buruk. Orang yang kita kasih, kita boleh mengkasih, dan orang kita kasih termasuk seburu-burunya orang. Orang yang ditakuti karena khawatir dia menimbulkan sebuah kerusuhan. Kalau tidak kita kasih, dia maki-maki kita. Itu elek-elek wong ngoten. Elek-elek wong itu orang yang dihindari orang karena dia menakutkan atau memiliki ngefek lah. Ketika tidak kita dukung, tidak kita kasih, ngefek. Artinya orang mengasihi di bawah sebuah tekanan, meskipun tekanan tersebut tidak muncul langsung, tapi dari tanda-tanda indikasinya kan dia memiliki, ketika ini tidak saya dekati, nanti saya tidak dikasih proyek dan sebagainya, semua jalan saya ke proyek ditutup oleh orang ini. Nah, ini artinya kita harus bersikap politis juga. Ketika orang punya profesi dan dia terhambat profesinya, kecuali ketika dia harus berdekatan dengan orang tertentu. Itu artinya terpaksa kan kita berdekatan dengan orang yang sebenarnya tidak ideal itu tadi. Tidak layak, tidak ideal untuk dijadikan teman. Tapi karena itu ketika tidak kita temani, itu berbahaya bagi kita. Jadi orang yang kita dekati karena kita mengkhawatirkan bahaya itu elek-elek wong jane. Tapi kita mendekatinya tidak masalah. Bahkan kalau kita perlu menyuap, itu sampai suap itu diperbolehkan manakala kita dalam rangka mengambil hak kita. Saya berhak untuk mendapatkan sesuatu, tapi saya tidak dikasihkan kepada kita ketika kita tidak memberikan sesuatu kepada perantara kita, itu kita kasih suap. Itu artinya yang menyuap itu tidak masalah, tapi yang menerima suap tetap bermasalah ini. Jadi yang sering disampaikan mungkin memberi kebenaran itu pembelinya tidak masalah, tapi penjualnya masalah, tetap masalah. Pembelinya tidak dosa, dia membeli kebenaran, tapi penjualnya yang menjual kebenaran masalah, tetap masalah.
Sehingga yang namanya menerima sogokan itu dalam konteks apapun itu hukumnya tidak boleh. Tapi kalau memberi sogokan dalam konteks tertentu diperbolehkan. Jadi ada perbedaan antara menerima dan memberi, itu sesuatu yang berbeda. Betul ya? Orang terus ketika kita memberikan boleh berarti yang menerima boleh. Tidak seperti itu. Memang pada kaidah awalnya kan setiap sesuatu yang haram diterima itu diberikan, memberinya pun juga haram. Aslinya seperti itu. Tapi ada pengecualian. Seseorang yang memberikan karena mengambil haknya atau menyelamatkan haknya, itu memberinya boleh tapi menerimanya haram. Kayak jenengan ono ngamen, ada ngamen jenengan tidak dikasih, jenengan diunek-unekke. Wah, kita dalam rangka melindungi harga diri kita kasih. Kita murni dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita. Itu yang menerima tetap enggak haram. Tapi tak pikir niku ya sing menompo ya kan tidak berpikir masalah hal haram, dia tidak ngaji hal haram. Kalau yang ngasih tidak masalah, tidak masalah.